semua yang terjadi sama kita sekarang, kita pindah ke sini, harta kita habis, itu pasti akal-akalannya si Rudy. Dia ngeruk aset mama, dia ngambil semua aset mama. Ini nggak bisa dibiarkan, Lang. Agus, dia sekarang jadi direktur utama di sini. Bisa sih? Masa mungkin sih dia ngebeli perusahaan papa? Coba gue cari-cari data di sini. Kasihan Ontik sampai harus jadi ojek online kayak gitu. Biarin aja lah, namanya anak laki harus bisa tanggung jawab sama ibunya kayak gitu. Lagian kucok kayak gitu aja kok manja. Loh. Sayang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Tika, Kak Sarah. Kalian kok bisa ada di sini? Oh, tadi kita habis dari musola. Dari musola? Kok sampai malam kayak gini, emang kalian ngapain di musola? Oh, tadi kita dikasih pengumuman sama Ustadz Musa. Katanya kita itu nggak jadi pindah ke pesantren Al-Makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lang, kok jam segini baru pulang? Mama itu cemas banget. Iya mah, tadi hilang di jalan ngeliat si Agus. Agus? Emangnya Agus nggak di penjara? Ya justru itu, Lang sama kayak mama, Lang juga bingung. Si Agus tuh kenapa nggak di penjara barengan sama si Rudy? Dan tadi kan Lang selidikin ke dalam tuh. Lang selidikin ke kantornya, Lang selidikin ke ruangannya. Ternyata sekarang tuh Agus direktur utama perusahaan itu. Kok bisa, Lang? Tadi kan Lang lihat berkas ini. Karena berkas ini, Lang jadi punya dua kesimpulan. Yang pertama, Agus tuh berkhianat sama Rudy. Dia kudeta. Dia ngambil perusahaan papa, dia jadi direktur utama di situ. Dan kesimpulan yang kedua, Rudy itu tetap ngurusin perusahaan ini dari dalam penjara. Makanya dia angkat Agus jadi direktur utama. Dan Lang yakin, kalau semua yang terjadi sama kita sekarang, kita pindah ke sini, harta kita habis, itu pasti akal-akalannya si Rudy. Dia ngeruk aset mama, dia ngambil semua aset mama. Ini nggak bisa dibiarkan, Lang. Kita harus rebut kembali apa yang kita punya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah pernah Ustadz katakan sebelumnya, bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, yang dimana termasuk ke dalam salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diistimewakan? Sebab pada bulan ini satu amalan kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi di bulan ini kita harus memperbanyak melakukan amal kebaikan. Jangan melakukan keburukan. Rugi. Nah, udah mulai lagi nih ngomong-ngomong amal buruk. Awas aja sampai nyindir gue jedotin palanya. Termasuk curiga kepada orang lain, itu juga termasuk
salah satu keburukan, sifat tercela namanya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar amal soleh atau amal baik. Sekali lagi, rugi. Kok dia bisa tahu ya kalau gue curiga? Kan gue cuma ngomong dalam hati. Kesimpulannya, marilah di bulan Rajab yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, atau lebih dikenal dengan fastabikul khairat ya. Mudah-mudahan pahala kita banyak, berlimpah, sehingga pahala-pahala dari setiap amal kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Ingat gak kata Ustadz Musa? Bulan ini itu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana kalau kita berlomba-lomba buat bikin kelas darurat buat pesantren? Oh iya. Aku setuju, tenang. Tapi kita bikinnya itu sederhana aja, sesuai dengan kemampuan kita, yuk Kak? Iyalah, Setuju bener pasti. tuh. Aku setuju. Gimana kalau kita adu cepet-cepetan bikin kelas? Oke. Terus kita bagi 2 tim. Oke. Aku sama Lukman dan santri lainnya. Terus kamu sama Haikal dan santri lainnya. Ya enggak? Siap. Semua setuju ya? Oke, setuju. Tapi tunggu dulu. Apa? Gimana kalau kita masukin dewasa aja? Kan nggak mungkin cuma anak-anak kecil doang. Kita kan nggak mampu kan? Gimana kalau kita sama Pak Muklis, kalau kalian sama Bang Pudin? Wah, bener banget tuh Kak. Aku percaya sama kamu. Gimana Sob? Kita cepet-cepet ke rumahnya Bang Pudin. Lebih cepet, lebih bagus. Betul. Yuk, bisa. Ayo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saatnya masak buat anak-anak santri Posita yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh, sekaligus untuk merayakan kalau kita ini semua masih bersatu di Kunanta, nggak bakal kemana-mana. Oh, apinya nggak ada. Aduh, gasnya makai habis lagi. Gimana deh ya? Mana udah siang banget. Aduh, mana belum masak. Assalamualaikum Uni cantik. Waalaikumsalam. Ya lagi datang. Mande Uni. Belum merasakan kopi Uni nih hari. Apaan? Ambo ingin merasakan kopi Uni yang paling enak, yang buatan dari orang yang paling Ambo sayang. Hah? Apa? Tadi ngomong apa? Hah? Dari orang yang Ambo sayang. Muklis, dengerin ya. Kalau orang belum nikah itu nggak boleh ngomong sayang-sayang sembarangan. Haram hukumnya. Tahu nggak? Ngerti nggak? Jadi boleh kan Ambo bikin kopi? Oke, udah. Yang manis, yang ganteng. Positai siap bakal bikinin kopi manis yang kental. Serius Uni? Tapi Nggak usah pakai tapi, pokoknya kalau sama Ambo Uni minta apa saja akan Ambo turuti. Mendaki gunung, lewati lembah, Ambo turuti, tenang aja Uni. Nggak usah malu-malu. beliin gas dulu. Iya, bentar lagi gua kesono. Lu tungguin aja. Bang Badrun lagi teleponan sama siapa tuh ya? Kayaknya serius banget. Waalaikumsalam. Nek, gua berangkat dulu deh. Bang kok buru-buru toh bang? Hah? Bang? Bang? Abang mau kemana kok rapi banget? Gua mau meeting bisnis, ya.